Kita ke sorotan berikutnya, dugaan praktik curang dalam ujian tulis berbasis komputer dalam seleksi nasional berdasarkan tes UTBK SNBT ditemukan di sejumlah daerah. Ada yang menggunakan joki dan alat bantu di telinga. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menyebut perbuatan curang dalam UTBK adalah tindakan kriminal. Dugaan praktik curang dalam ujian tulis berbasis komputer dalam seleksi nasional berdasarkan tes UTBK SNBT ditemukan di sejumlah daerah. Kampus Undip mengungkap dugaan kecurangan yang dilakukan peserta UTBK Fakultas Kedokteran tahun ini. Pelaku memasang alat bantu dengar ke dalam lubang telinga dan terdeteksi metal detektor petugas. Direktur Jejaring Media, Komunitas, dan Komunikasi Publik Undip menyebut kecurangan terjadi tanggal 21 April 2026. Karena alat yang ditanam terlalu kecil, panitia membawa pelaku ke Rumah Sakit Nasional Diponegoro. Dari hasil pemeriksaan, alat itu terkonfirmasi sebagai alat bantu dengar. Panitia UTBK Undip melaporkan temuan ini ke Panitia UTBK Pusat dan menyerahkan pelaku ke Polsek Tembalang. Pelaku pun disanksi diskualifikasi. Saat itu yang bersangkutan terdeteksi ada metal di badannya ketika panitia melakukan metal detektor, pemeriksaan dengan metal detektor. Ya. Kami membawanya ke RSND, ya, di sana kami ke klinik THT ya, dan benar ditemukan bahwa di dalamnya terdapat 2 metal yang kami sinyalir sebagai alat bantu untuk mendengar. Berarti itu jenis kelaminnya perempuan dan beliau itu mau daftar kemana ya? Ya, itu perempuan dan ingin mendaftar ke Fakultas Kedokteran. Sementara di Malang, Jawa Timur, dugaan kecurangan UTBK dengan menggunakan jasa joki terungkap dan viral di media sosial. Peserta UTBK menggunakan joki untuk masuk jurusan Fakultas Kedokteran Gigi. Pihak kampus menyebut pelaku memodifikasi foto tanda peserta agar tidak terlacak sistem. Pihak kampus kini tengah menginvestigasi dugaan kecurangan UTBK dengan pencocokan data peserta, memeriksa CCTV, hingga memeriksa pengawas ruangan. Panitia pelaksana mengaku kesulitan mengidentifikasi kecurangan meski screening ketat peserta dilakukan sebelum ujian dimulai. Pelaku bahkan mengikuti ujian sampai selesai. Untuk kasus yang seperti ini itu agak sulit untuk mendeteksinya saat itu juga. Nah, sehingga begitu kami mendapatkan laporan kemudian akhirnya ini sudah istilahnya langsung confirm bahwa ini adalah kecurangan yang bertukar identitas. Begitu kami telusuri ternyata sudah tidak ada, tapi semua peserta di ruangan itu hadir gitu, berarti ada. Hanya kami tadi sudah disampaikan oleh Bu Direktur bahwa kita langsung cek CCTV dan seterusnya, ya itu confirm bahwa ya memang terjadi. Kasus joki UTBK juga terjadi di Surabaya, Jawa Timur. Kecurangan terjadi pada hari pertama ujian di Universitas Negeri Surabaya. Petugas sempat melakukan verifikasi ke sekolah asal peserta. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan kesamaan nama, namun foto tidak sesuai dengan identitas asli pemilik ijazah. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atif Latiful Hayat merespons temuan kecurangan dalam UTBK tahun ini. Ia menyebut perbuatan curang dalam UTBK adalah tindakan kriminal. Sanksinya Pak, sanksinya? Sanksi Pak. Itu pertama-tama adalah sanksi yang terkait dengan pemalsuan identitas, ya. Itu sudah ada ketentuan hukumnya, ya, sanksinya untuk yang melakukan pemalsuan identitas. Yang kedua, tentunya peserta yang diwakili, yang dijoki oleh dia kan didiskualifikasi, ya, di blacklist didiskualifikasi. Jadi apapun dia sudah dianggap ya tidak mengikuti UTBK ini. Nah, tapi kemudian yang pertama, di samping dia didiskualifikasi, dia harus mempertanggungjawabkan karena itu perbuatan kriminal. Kecurangan dalam ujian masuk perguruan tinggi tentu sangat disayangkan. Perbuatan curang dalam UTBK menciderai tujuan pendidikan yang mengedepankan integritas dan kejujuran. Tim Liputan Kompas TV.